Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, tempat yang disucikan, Baitullah, tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sejenak kita mengadakan muhasabah setelah sekian waktu, 1 tahun berjalan, apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang belum kita raih, kita capai selama 1 tahun Hijriyah 1441 Hijriyah yang lalu. Hari ini kita memasuki tahun 1442 Hijriyah. Dalam kaitan ini tentu kita ingin mengenal lebih dekat, khususnya berhubungan dengan sejarah penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang makna daripada hijrah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dinilai dari masing-masing niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh berdasarkan niatnya. Maka Nabi di sini menjelaskan itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena niatnya
semata-mata mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya itu diterima di sisi Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha. Kalau hijrahnya itu adalah untuk meraih, mendapatkan keuntungan dunia, kesenangan dunia, aw imra'atin yankihuha. Tapi ada juga orang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang juga ikut hijrah bersama dengan Nabi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka nilai hijrahnya sesuai dengan niatnya. Kalau hijrahnya ke Madinah bersama dengan Nabi, bukan niatnya untuk Allah, bukan lillah, bukan karena memenuhi ajakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ingin mendapatkan keuntungan lain. Kalau dia tinggal di Mekah karena dia seorang muslim di tengah-tengah masyarakat yang non-muslim bahkan anti-Islam, maka dia mencari amannya supaya usahanya bisa lebih dikembangkan. Maka hijrah juga bersama dengan Nabi, tapi niatnya lain. Atau ada juga yang hijrah tadi, hijrah tetapi ingin mendapatkan atau menikahi seorang wanita yang hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nilai hijrahnya sesuai dengan niatnya. Semuanya diukur berdasarkan niat. Orang menuntut ilmu agama diukur dengan niatnya. Kalau datangnya di sini menuntut ilmu karena lillah, maka dinilai itu adalah sebagai ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Bahkan dijamin apa? Surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, yaltamisu fihi ilman. Tentu saja mencari ilmu karena Allah. Kalau orang menuntut ilmu karena Allah, maka balasannya adalah surga. Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Memudahkan baginya masuk surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada istilah hijrah. Jadi ketika umat Islam pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, karena mereka ini adalah komunitas yang minoritas dan dianggap
sangat berlawanan dengan ajaran, tradisi, ideologi yang berkembang pada saat itu. Maka tentu sejak adanya Islam, sejak diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, lalu diikuti dengan beberapa di antara penduduk Makkah pada saat itu masuk kepada Islam, tentu mereka akan menghadapi banyak tantangan, perlawanan. Singkatnya bahwa dari waktu ke waktu tekanan itu semakin dahsyat. Para pengikut Nabi pada saat itu luar biasa menghadapi banyak tekanan. Sehingga digambarkan bahwa mereka tidak bepergian kecuali membawa senjata. Mereka akan merasa sudah aman di malam hari kalau di pagi harinya masih hidup. Merasa aman di siang hari kalau pada saat sore mereka masih hidup. Ini gambaran yang sedemikian luar biasa. Maka pada tahun kelima Hijriyah, pada tahun kelima setelah kenabian, karena belum ada hijrah, tahun kelima setelah kenabian, setelah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu Nabi mengusulkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Jadi hijrah itu pertama pada tahun kelima kenabian. Kemana bepergiannya? Ke suatu tempat namanya Abyssinia, yang biasa kita dengar namanya Khabasyah, yang nama modernnya sekarang Ethiopia. Dan Ethiopia, Habasyah pada saat itu tentu lebih luas daripada Ethiopia pada zaman sekarang. Jadi berangkatlah 15 orang, 10 laki-laki, 5 perempuan. Dari gelombang pertama daripada hijrah ini, itu diantaranya diikuti oleh sahabat Utsman ibni Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berdiam di sana, di negeri Habasyah, Abyssinia, itu untuk beberapa bulan. Tetapi mereka mendengar kalau di Mekah situasinya sudah baik, situasinya sudah aman. Lalu kemudian tentu mereka rindu dengan negerinya. Lalu seluruhnya kembali lagi ke Mekah. Ternyata yang mereka dengarkan, yang mereka dapatkan informasi itu adalah hoax. Jadi hoax itu sudah ada sejak dahulu. Berita bohong. Ketika sampai di Mekah ternyata situasinya jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Secara bertubi-tubi umat Islam menghadapi tekanan yang luar biasa. Maka
disusunlah strategi berikutnya untuk kemudian diadakan hijrah yang kedua, juga masih pada tempat yang sama di Abisinia. Abisinia ini adalah satu kerajaan yang rajanya namanya Negus. Ya. Jadi pada hijrah yang kedua ini jumlahnya lebih besar, melebihi separuh dari jumlah umat Islam pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada saat itu, yaitu jumlahnya 101 orang. 101 orang. Laki-laki 83. Sisanya perempuan 18. Rombongan ini dipimpin oleh seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagai pemimpin dan juga sebagai juru bicara, sekalipun sudah berada di negara lain, di tempat lain, tetap dikejar. Dan raja pada saat itu diadu domba dengan kaum muhajirin pada saat itu. Lalu kemudian Raja Negus itu pada awalnya juga terpengaruh dengan dua utusan dari orang kafir Quraisy untuk menyampaikan propaganda kepada raja bahwa mereka ini adalah pembangkang. Mereka ini adalah, kalau bahasa sekarang, teroris, ya. Memiliki pemahaman radikal. Khawatir nanti penduduk Abisinia terpengaruh dengan mereka sehingga bisa memberontak kepada raja. Tapi rajanya adalah orang cerdas. Sekalipun rajanya pada saat itu adalah penganut agama Kristen. Lalu Ja'far bin Abi Thalib ini menjelaskan tentang Islam, menjelaskan bahwa ajaran kami adalah dari seorang nabi yang terakhir. Allah menurunkan kepadanya wahyu. Lalu Raja Negus itu minta, coba bacakan sebagian dari wahyu yang diturunkan kepada nabimu. Maka saat itulah Ja'far bin Abi Thalib membaca surah Maryam sampai kepada kisahnya Maryam di saat melahirkan putranya dan putranya berbicara, inni Abdullahi ataniyal kitab, sampai terakhir. Pada saat itulah kemudian Raja Negus tidak tertahankan, air matanya keluar. Sedemikian dia terpengaruh dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh siapa? Oleh Ja'far tadi. Lalu kemudian kedua utusan yang dari Mekah itu disuruh pulang, ditolak hadiahnya, dan mengatakan kepada umat Islam yang hijrah yang kedua ini bahwa kalian berada di negerimu sendiri, kalian aman tinggal di Abisinia. Itu namanya hijrah yang kedua. Terhadap umat Islam yang masih tertinggal di Mekah,
Tentu saja karena jumlahnya sudah berkurang, maka yang tidak ikut hijrah ke Abyssinia, hijrah yang kedua, itu semakin bertubi-tubi tekanan, propaganda, penyiksaan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Maka pada saat itulah kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Yathrib, nama lama daripada Madinah, yang kelak nanti disebut Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu persatu sahabatnya hijrah, satu persatu. Dan seluruhnya yang hijrah ke Madinah ini dilakukan secara diam-diam. Sebab kalau terang-terangan, mereka bisa ditangkap. Mereka bisa dipenjara, mereka bisa disiksa. Satu-satunya yang hijrah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, itu adalah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau sebelum hijrah itu tawaf dulu di Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, dia mengetahui di sana ada pertemuan para pimpinan Quraisy. Didatangi, wahai saudara-saudara, setelah ini saya akan hijrah ke Madinah, ke Yathrib waktu itu masalahnya ya. Setelah ini saya akan hijrah. Yang berani menghalangi saya supaya menemui saya di balik bukit ini. Itu adalah orang yang berani. Singkatnya, ketika Nabi akan hijrah, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah di sini tidak berarti apa? Kalah. Tetapi hijrah ke Yathrib adalah merupakan strategi untuk meraih kemenangan. Karena pada saat itu penduduk Yathrib sudah sangat banyak yang masuk Islam. Dan penduduk Yathrib sendiri, penduduk Madinah, itulah yang memberi jaminan kepada Nabi, kepada orang-orang Islam, memberikan perlindungan kalau hijrah ke Yathrib. Lalu Nabi memilih siapa yang akan menemaninya. Dipilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Nabi hijrah, hijrahnya enggak langsung berangkat menuju Madinah. Ya, karena di situ ada kisahnya, tentu semuanya sudah belajar ya sirah. Jadi ketika malam itu rumahnya dikepung, ya, rumah Nabi dikepung. Ya, tetapi Nabi kemudian meminta Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu Ali bin Abi Thalib itu tinggal bersama dengan Nabi di rumahnya. Suruh tidur di tempatnya, memakai selimutnya Nabi. Jadi orang-orang yang mengepung rumahnya selalu mengintip, oh masih ada. Dikira yang dibawa di dalam selimut itu masih Nabi, padahal itu adalah sudah bertukar. Siapa yang di dalamnya? Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah keluar. Ketika Nabi keluar, orang-orang yang mengepungnya itu tidak bisa melihatnya. Di antara mereka dalam keadaan
tidak sadar itu Nabi mengambil pasir dan diletakkan di kepalanya. Jadi Nabi keluar dalam keadaan takut atau dalam keadaan berani? Berani. Bahkan diberi debu pasir di kepala orang-orang yang mengepung rumahnya. Lalu pergi. Nabi keluar, kemudian menemui Abu Bakar, dan perjalanannya tidak langsung ke Yasrib, ke arah Madinah, tetapi perjalanannya ke arah Yaman, berlawanan. Kira-kira kalau kemudian orang bangun masuk rumahnya Nabi, kan tidak langsung dibunuh, ya. Karena waktu itu yang mengepung Nabi ini adalah orang-orang atau pemuda-pemuda yang diambil dari orang-orang pilihan dari berbagai kabilah. Sehingga kalau Nabi nanti dibunuh, tentu Banu Hashim yang merupakan kabilahnya Nabi itu tidak akan mampu melawan semua kabilah yang ada, karena pembunuhnya tentu bukan hanya dari satu kabilah. Ketika dibuka ternyata bukan Nabi, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian sepakat kejar. Yang menemukan hidup atau mati, hadiahnya 100 unta, 100 ekor unta. Kejar. Ada orang kemudian lari kemana? Ke arah Yasrib. Orang kalau berpikir jelas arahnya ke sana. Padahal Nabi strateginya nggak langsung ke sana, tetapi arahnya berlawanan. Arahnya menuju Yaman. Lalu kemudian menaiki gunung, namanya Gunung Sur. Ya. Di sana ada gua Sur. Saya sudah ke sana itu. Ya. Jadi guahnya di sana bukan seperti gua kita itu lubang pada ini. Jadi itu gua itu seperti batu besar, tetapi di bawahnya berlubang. Ada jalan masuk ke bawah. Nabi di situ selama tiga hari 3 malam. Sebelum kemudian setelah dirasa aman, barulah Nabi menuju apa? Menuju Yasrib. Ketika menuju Yasrib tidak melewati jalan yang biasa, melewati jalan lain, jalan alternatif biasanya bahasanya sekarang. Melalui pinggir laut. Intinya Nabi kemudian sampai di Yasrib, ya. Itu sampai di Kuba, ya, tidak jauh dari Madinah. Itu pada tanggal 8 Hijriah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, ya, tahun pertama Hijriah gitu. Jadi Nabi sampai tanggal 8 bulan Rabiul Awal, hari Senin, ya, hari Senin. Sampai di Kuba, apa yang dilakukan? Nabi membangun masjid. Sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Nabi adalah Masjid Kuba. Tentu membangun masjid dalam masa 3 hari tidak seperti yang kita bayangkan bangunan masjid yang permanen. Itu hanya terdiri dari tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun-daun kurma, tetapi fungsinya adalah masjid. Jadi Nabi berdiam di sana membangun masjid. Tiba hari Senin, jadi mungkin bagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Hari Jumat meninggalkan Kuba menuju Yasrib. Jadi
Jadi perjalanan hanya beberapa kilo, nggak jauh. Dalam perjalanannya itulah ketika Nabi sedikit turun itu di satu tempat yang rendah. Nah, di sana di perkampungan Bani Sulaim namanya. Disitulah turun perintah pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali adalah ketika Nabi sudah di Madinah, tapi menuju Madinah dari Kuba ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, tentu yang pertama dilakukan apa? Membangun masjid juga. Masjidnya apa? Yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tanahnya adalah dibebaskan oleh Nabi. Tanah itu adalah milik dua anak yatim. Dibebaskan oleh Nabi, maka bayangkan sejak 1441 tahun yang lalu Nabi memiliki wakaf, dan wakafnya pahalanya terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah itu adalah dibebaskan oleh Nabi. Wakafnya Nabi, wakafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian apa yang dilakukan Nabi berikutnya? Nah, melakukan 3 hal. Yang pertama itu mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Satu. Yang kedua tadi, yang pertama tadi sudah membuat masjid, mendirikan sholat masjid. Yang kedua mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga adalah melakukan MOU dengan orang-orang Yahudi. Karena waktu itu ada beberapa komunitas dari orang-orang Yahudi yang sudah yang tinggal di Madinah, di pinggiran kota Madinah. Bahwa ini tempat milik bersama. Nanti kalau ada serangan dari luar, kita bekerja sama untuk menghalau atau menahan serangan dari luar. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Inilah yang disebut hijrah. Jadi hijrah itu adalah perpindahan tempat. Makkah ke Abyssinia, Habasyah. Makkah ke Madinah, Yasrib, Madinah. Pergian tempat. Istilah hijrah seperti ini itu hanya berlaku sampai tahun ke-8 Hijriah. 8 Hijriah itu ada peristiwa sangat penting juga, yaitu apa? Fathu Makkah. Artinya 8 tahun Nabi meninggalkan Makkah, lalu kemudian menguasai Makkah. Jadi 8 tahun sudah ditinggalkan Makkah, Nabi menyusun pemerintahan, Nabi membuat atau menyusun kekuatan, pasukan yang kuat. Lalu kemudian Nabi ketika tahun ke-8 Hijriah itu kembali menguasai, akhirnya menguasai kota Mekah. Penduduk Mekah pada saat itu kemudian memeluk Islam. Itu yang disebut Fathu Makkah. Di sanalah yang kemudian turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Sehingga Nabi mengatakan bahwa hijrah itu dalam arti perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, itulah namanya hijrah. Kalau kemudian nanti setelah itu ada orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak lagi dikatakan hijrah dalam arti seperti ini. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah dikuasainya Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Yang hijrah setelah itu adalah sifatnya bukan perpindahan tempat, tetapi perpindahan situasi. Jihad. Orang yang tadinya orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, nah itu namanya hijrah. Orang yang sudah Islam tetapi belum melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara totalitas, maka itu namanya hijrah. Seorang wanita yang tadinya tidak berkerudung lalu kemudian sekarang berkerudung dengan sempurna, nah itu namanya hijrah. Termasuk diantaranya yang tadinya tidak sungguh-sungguh mengaji, lalu kemudian sekarang sungguh-sungguh mengaji supaya hafalannya bagus, itu termasuk hijrah. Jadi tidak ada lagi hijrah pindah. Oh, setelah saya dari tempat ini kemudian saya hijrah ke tempat itu, wah itu tidak benar. Istilah hijrah di situ tidak benar. Jadi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Ini namanya hijrah. Hijrah yang sekarang adalah perpindahan keadaan. Itu namanya hijrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikatakan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Man hajara ma nahallahu anhu. Itu namanya apa? Muhajir. Itulah orang yang dikatakan muhajir. Ya. Kemudian sekarang ini kita berada di tahun 1442 Hijriyah. Berarti kaitannya dengan apa? Penanggalan. Kalau kaitannya dengan penanggalan, bahwa Al-Quran itu sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Seluruhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kaitannya dengan penanggalan sekarang, itu adalah penanggalan yang dibangun oleh manusia, yang dipilih oleh manusia, itu adalah patokannya dua. Imma asyams, matahari, wa imma al-qamar. Apa? Bulan. Imma asyams wa imma al-qamar. Di dalam surah apa? Yunus. Huwallazi khalaqasy syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Adadas sinina wal hisab.
agar kamu mengetahui hitungan hari, mengetahui hitungan bulan, mengetahui hitungan tahun. Itu berdasarkan perhitungan apa? Apakah matahari atau bulan? Tetapi kita pilih itu adalah hitungan berdasarkan bulan. Karena apa? Karena Al-Quran menjelaskan seperti itu. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara bulan 12 bulan itu ada disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan ini orang-orang Arab mensucikan bulan ini sehingga tidak terjadi peperangan. Ya, tidak boleh ada peperangan, penumpahan darah. Nah, ini kaitannya dengan ini. Maka kita kemudian apa? Penghitungan kita itu adalah dengan bulan Hijriyah. Umat Islam memilih penghitungannya dengan penghitungan Hijriyah. Yang akhirnya Nabi banyak hal ini adalah menjelaskan bahwa hitungan hari dalam satu bulan tangannya diginikan. 1, 2, 3. Berapa hari? 30. Atau 1, 2, 3. Nah, jadi disembunyikan 1. Artinya hitungan hari dalam bulan Hijriyah itu apakah 30 juga bisa berapa? Bisa 29. Ya. Sedangkan hitungan dalam miladiyah ya, itu hitungannya berapa? Kadang 28, ya. Kadang 29. Kadang 30, yang banyak 30 dan 31. Kalau bulan Februari itu hitungan harinya berapa? Hitungan harinya 28. Tetapi kalau pada tahun Kabisat itu adalah tahun di mana tahun itu bisa dibagi menjadi 4. Sekarang kita 2020 ya. 2020 itu bisa dibagi 4 atau tidak? Bisa. Berarti tahun ini adalah tahun Kabisat. Coba lihat penanggalan. Bulan Februari itu sekarang adalah jumlahnya berapa? 29. Jadi tahun Kabisat, sekarang ini tahun Kabisat karena bisa dibagi 4. Tahun depan itu kembali bulan Februari jumlahnya berapa? 28. Nah, itu perbedaannya. Terus kenapa dikatakan tahun Hijriyah itu diawali dengan hijrahnya Nabi? Sebelumnya sahabat Umar itu bermusyawarah kepada para sahabat untuk menentukan penanggalan khusus untuk umat Islam. Awalnya disebabkan begini. Jadi Umar ibnul Khattab itu menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari.
Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari adalah sebagai gubernur di Basrah. Nah, ketika Abu Musa al-Asy'ari itu memberi jawaban, mengatakan begini, suratnya Tuan sudah saya terima, suratnya Tuan yang tidak ada tanggalnya, tidak ada harinya, tidak ada bulannya, sudah saya terima. Kata-kata inilah yang kemudian menyebabkan sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah itu akhirnya ingin menentukan penanggalan Hijriah. Tetapi dari mana kita mulai? Ada yang mengusulkan dimulai dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak karena itu mirip dengan tahun miladiah. Miladiah itu kan kelahiran. Artinya dihitung tahun kelahirannya Nabi Isa. Nah, enggak mau nih. Enggak ada hubungannya dengan pribadi. Bagaimana kalau itu diukur dari saat diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, saat beliau berusia 40 tahun. Juga tidak, karena masih ada kaitannya dengan pribadinya Nabi. Bagaimana kalau itu dimulai dari terjadinya perang Badar tanggal 17 Ramadan. Akhirnya yang diterima itu adalah usulannya sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan supaya tahun pertama Hijriah itu adalah dihitung sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dan itulah yang kemudian menjadi awal penanggalan tahun Hijriah. Kita sampaikan tadi itu diantaranya adalah perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau penanggalan miladiah itu berdasarkan apa? Matahari. Berdasarkan katanya matahari, tetapi pergantian tanggalnya tengah malam. Jam 00 tengah malam. Padahal katanya patokannya apa? Matahari. Nah, matahari sudah tidak ada. Tetapi yang dihitung adalah apa? 000 tadi. Kalau penanggalan Hijriah itu adalah pergantiannya ketika matahari terbenam. Jadi begitu matahari terbenam berarti sudah masuk pada penanggalan berikutnya. Jadi semalam setelah kemarin itu setelah terbenam matahari kita masuk waktu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Hijriah 1442. Perhitungannya juga seperti kita sampaikan tadi, kalau miladiah kadang 28, kadang 29, yang banyak itu 30 atau 31. Kalau perhitungan dalam penanggalan Hijriah, kalau bukan 29 ya 30. Sehingga perbedaan antara tahun Hijriah, penanggalan Hijriah dengan penanggalan Masehi, itu penanggalan miladiah atau Masehi itu selisih 11 hari. Artinya 11 hari lebih banyak penanggalan miladiah dibandingkan Hijriah. Jadi setiap 11 tahun berarti penanggalan miladiah itu lebih 1 tahun dibandingkan Hijriah. Atau sebaliknya. Kan bedanya apa?
Bedanya 11 hari. Artinya yang lebih cepat apa? Hijriyah. Artinya setiap 11 tahun penanggalan Hijriyah lebih cepat dibandingkan apa? Miladiyah. Artinya 11 tahun Hijriyah bertambah lagi 1 tahun dibandingkan dengan Hijriyah. Tetapi ironisnya kita umat Islam itu tidak begitu menghargai penanggalan Hijriyah. Penanggalan kita. Padahal penanggalan Hijriyah itu adalah sangat terkait dengan berbagai ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita mau puasa Ramadan, tentu juga perhatiannya kepada kapan 1 Ramadan. Mau mengakhiri Ramadan, kapan mulai 1 Syawal. Orang mau melaksanakan ibadah haji, kapan tanggal 10 Zulhijjah kapan tanggal 1 Zulhijjah. Karena nanti akan haji 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, 11, 12, 13. Kalau setiap bulan kita ada namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Kapan itu Ayyamul Bid? Tanggal 13, 14, 15. Kalau tidak tahu penanggalan, bisa berkurang, bisa bertambah. Itu kaitannya dengan penanggalan Hijriyah. Tapi sayangnya umat Islam itu banyak tidak memahami, tidak mengerti penanggalan Hijriyah. Kalau kita sensus umat Islam ini, ya, umat Islam, insya Allah kalau santri hafal tentang bulan-bulan Hijriyah. Ya. Kalau umat Islam di luar belum tentu hafal. Yang dia kenal hanya bulan Ramadan, bulan haji, itu aja. Selebihnya dia tidak tahu. Muharram dan seterusnya nggak bisa hafal. Tapi kalau disuruh hafal Januari, hafal. Jangan-jangan masih ada yang tidak hafal bulan Zulhijjah, bulan-bulan Hijriyah. Jadi ini 1 Muharram itu adalah awal daripada Gurrah min Muharram, itu adalah awal dari penanggalan Hijriyah. Sekalipun Nabi ketika sampai di Madinah itu sampainya pada bulan apa tadi? Nabi sampai di Madinah bulan apa? Kok nggak ada yang mendengarkan? Nabi sampai di Madinah pada bulan apa? Kan saya sudah jelaskan tadi. Nabi sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal sampai di Kuba. Masuk di Madinah tanggal 12 hari Jumat. Ya. Jadi ini Rabiul Awal. Ya, sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal bulan yang ketiga. Tetapi penanggalan Hijriyah itu diawali dengan bulan Muharram. Nanti bulan Muharram ini ada di mana kita harus disunnahkan untuk berpuasa, namanya Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau tidak mengenal penanggalan Hijriyah bisa terlewatkan. Padahal keutamaannya besar. Orang puasa pada tanggal 10 Muharram itu adalah seperti kalau orang keutamaannya itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. 1 hari. Inilah hubungannya dengan hijrahnya Nabi dan penanggalan Hijriyah. Hanya saja seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa umat Islam itu banyak tidak peduli dengan penanggalan Hijriyah.
ada penanggalan, ya, lihat penanggalan biasa itu kadang tidak ada hijriahnya, ya. Padahal kita ini adalah dianggap negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Ada penanggalan, tetapi ada juga penanggalan miladiah, ada juga penanggalan hijriahnya. Tetapi angka-angkanya itu ditulis dengan kecil, sehingga hampir-hampir tidak terlihat. Kalau agak jauh, orang yang matanya tidak melihat dengan jelas, dilihat tidak bisa dia lihat. Di samping itu mengisyaratkan makna bahwa penanggalan hijriah tidak penting. Coba. Padahal kita orang Islam. Kalau masing-masing nih, ya, masing-masing ditanya lahirnya tanggal berapa, dia akan menunjukkan lahirnya tanggal sekian, bulan sekian. Kalau Asnawi lahirnya tanggal berapa? Yang besar suaranya. Hah? 20. Bulan Agustus. Tahun berapa? Yang besar. 20 Agustus tahun? Bukan. Tapi kalau bulan hijriahnya kapan? Nggak tahu. Jadi semuanya ini nanti harus tahu, saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian miladiah. Dan yang lebih penting adalah saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun hijriah. Sudah bisa diketahui sekarang. Jadi nanti nama-namanya itu akan didaftar, lalu kemudian nanti akan dicarikan. Oh, kamu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dalam penanggalan hijriah. Saya yang tidak tahu. Saya yang tidak tahu. Itu harus tahu. Ya, harus tahu. Maka perlu kiranya umat Islam itu kembali kepada agamanya, kembali menata agamanya, termasuk di dalam hal ini adalah menggunakan penanggalan hijriah dalam apapun. Jadi kalau kemudian ada surat, membuat surat, ada tanggal penanggalan miladiah, tetapi dibawanya itu adalah tanggal hijriah, atau di atasnya hijriah, di bawahnya miladiah. Ya, seperti kalau kita ada pertemuan, selalu ada itu. Ada pertemuan, ada penanggalan hijriahnya, ada penanggalan miladiahnya. Supaya kita menghidupkan. Ya. Ini adalah ajaran agama kita. Kita disuruh masuk Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi. Ya, hanya itu yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Pertemuan kita ini bukan dalam rangka memperingati tahun baru, bukan. Ya, hanya sekedar kita memiliki maklumat, disampaikan ada seperti ini dan lain sebagainya, supaya kita ini punya kesadaran untuk beragama dengan baik. Punya kesadaran untuk menghidupkan syiar Islam. Ini saja, mudah-mudahan penyampaian tadi ini menambahkan ilmu bagi kita semua. Dan apa yang tadi disampaikan itu nanti suatu saat juga akan ditanyakan oleh orang tentang masalah hijrah, maksud dari mana makna hijrah, penanggalan hijriyah, apa perbedaannya dengan antara penanggalan miladiah dengan hijriyah. Mudah-mudahan yang mendengarkan apalagi mencatat tentu akan mendapatkan ilmu yang lebih bagus, ya.
ya, lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.